Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, perwakilan keluarga dari 10 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 telah menjalani rangkaian pemeriksaan antemortem di Bidokes Polda, Sulawesi Selatan. Pihak di Bidokes Polda kini menunggu proses evakuasi jenazah korban untuk tahapan identifikasi selanjutnya. Perwakilan keluarga dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan ini meliputi pengambilan data medis, sidik jari hingga ciri-ciri fisik korban yang nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem. Pihak Rumah Sakit Bayangkara juga menyatakan seluruh data antemortem telah berhasil dikumpulkan dan kini tim medis serta forensik tinggal menunggu proses evakuasi jenazah dari lokasi kejadian. Setelah jenazah korban berhasil dievakuasi, proses identifikasi akan segera dilakukan guna memastikan identitas korban sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Saudara, tim SAR gabungan menemukan jenazah kedua korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Visual yang Anda saksikan ini sumber kami dapatkan dari Basarnas, di mana anggota tim SAR gabungan menceritakan detik-detik yang mendapati korban saat menyisir lokasi sekitar jatuhnya pesawat. Jenazah belum dapat dievakuasi karena tim SAR masih menunggu kondisi cuaca membaik untuk melanjutkan prosesnya. Ditemukan sekitar jam 2 sebelum posisi titik kepala pesawat. Kira-kira sekitar 100 meter sebelum saya menyisir agak ke kanan, melebar ke kanan. Terus saya lihat ada bekas-bekas pohon, terus batu yang pecah. Saya identifikasi kemungkinan ada di sini. Saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat sekitar jam 2 lewat. Jenis kelaminnya sudah diketahui? Iya, identifikasi awal perempuan, cuma saya belum berani mendekat. Saya tunggu teman-teman dulu. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati. Visual yang Anda saksikan ini kami dapatkan dari Dispena, saudara, di mana detik-detik tim SAR gabungan dan juga TNI Angkatan Darat berhasil menemukan 2 korban di sekitar lokasi badan dan juga ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering, di mana mengingat keterbatasan akses udara akibat angin kencang dan juga kabut tebal di kawasan Puncak Bulu Saraung. Meski dihadapkan pada tantangan medan ekstrim dan juga cuaca yang sulit diprediksi, seluruh unsur tetap melanjutkan operasi secara disiplin dan juga terkoordinasi. TNI AD memastikan operasi evakuasi terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai prosedur dan juga perkembangan situasi di lapangan. Dan saudara, informasi terkait dengan pencarian korban pesawat jatuh ATR 500 di Pangkep, kami sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gufron Lamataha. Selamat siang Gufron. Gufron, bagaimana informasi terbaru soal evakuasi 2 jenazah yang telah ditemukan? Apakah saat ini sudah mulai dilakukan dan bagaimana cuaca di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Tentu saja proses evakuasi ini terus saja berjalan pada hingga hari ini, walaupun memang kondisi cuaca di sekitar posko Bulu Saraung, kaki gunung Bulu Saraung, dan juga tentunya di puncak Gunung Bulu Saraung sejak malam tadi ini hujan hingga hari ini juga masih diikuti dengan angin kencang dan juga kabut tebal yang menyelimuti kawasan Gunung Bulu Saraung. Tentu saja untuk proses evakuasi 2 jenazah ini tentunya dipercepat. Ini dibuktikan dengan beberapa hari yang lalu selalu saja dibentuk tim yang memang naik dan juga diinstruksikan mempunyai goals ataupun juga mempunyai visi, yaitu untuk evakuasi. Seperti yang dilakukan memang tadi pagi ada 5 tim, maksud kami ada 7 tim gitu ya yang menuju ke puncak Bulu Saraung. Terus kemudian 2 timnya ini fokus untuk evakuasi, sementara 5 timnya ini fokus untuk melakukan serpihan
pencarian pesawat dan juga korban-korban lainnya yang hingga saat ini belum ditemukan. Untuk skema evakuasi hingga saat ini masih menunggu kondisi cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung ini membaik, karena memang skema opsi untuk evakuasi jalur darat itu selalu ada, namun beberapa hari belakangan ini faktor cuaca sehingga opsi ini selalu dibatalkan karena memang sangat berisiko tinggi. Selain itu juga kondisi cuaca dan hujan lebat yang terjadi beberapa hari ini membuat topografi dan juga kondisi Gunung Bulu Saraung ini menjadi licin, apalagi medannya yang sangat terjal ini menjadi kondisi dan juga faktor utama tim yang bergerak selalu hati-hati. Namun untuk hari ini diinstruksikan hingga beberapa jam ke depan gitu ya, para pendaki ini diinstruksikan untuk siap menginap di Gunung Bulu Saraung begitu ya. Jika beberapa hari kemarin pilihannya adalah ketika naik pagi kemudian sebelum malam harus sudah turun, maka berbeda dengan opsi-opsi sekarang ini yang telah diinstruksikan oleh tim Dalton dan juga tadi dipimpin oleh TNI, Basarnas dan kepolisian, menginstruksikan bahwa mereka harus siap untuk menginap di Gunung Bulu Saraung karena menunggu cuaca bagus sebaiknya harus memang sudah berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Untuk 2 jenazah ataupun juga 2 korban ini memang posisinya agak berbeda, satunya berada di kedalaman ataupun juga berjarak kurang lebih 400 hingga 500 meter dari puncak, sementara yang satunya lagi ini berada di berjarak kurang lebih 300 meter seperti itu, sehingga skema untuk evakuasinya ini bisa jadi berbeda. Sejauh ini update yang kami terima untuk korban yang pertama yang ditemukan di hari kedua ini telah menuju lereng gunung seperti itu ya, sementara korban yang ditemukan kemarin atau korban kedua ini justru sementara ditarik gitu untuk berada naik ke puncak gunung. Opsinya nanti akan keluar di 2 jalur berbeda jikalau memang hingga saat ini kondisi cuaca tidak memungkinkan. Untuk korban yang pertama yang sudah berada di lereng itu nantinya akan dievakuasi ke ladang terdekat ataupun juga daratan yang memiliki tempat yang luas begitu ya untuk bisa menjadi tempat evakuasi tim titik SAR, dan juga itu opsinya berada di Kampung Baru ataupun juga Kampung Lampeso yang berada di Kabupaten Maros. Sementara untuk korban yang ditemukan kemarin atau korban kedua, jikalau memang berhasil dibawa ke puncak, maka jalur evakuasinya akan mengikuti jalur pendaki reguler, yaitu nanti akan terus ke pos 9 hingga ke pos 1 melewati posko tempat saya melaporkan saat ini. Namun untuk pergerakan yang dapat kami sampaikan hanya sampai seperti itu, dan juga memang kondisi cuaca ini tidak membuat tim SAR kemudian berhenti. Menurut obrolan kami dengan tim yang baru turun, mereka mengatakan tim SAR ini terus bergerak walaupun memang kondisi medan terjal ini sangat berisiko tinggi, kemudian cuaca hujan juga yang mengganggu pandangan, kabut dan juga membuat jalan licin. Reza. Iya, artinya ada 2 korban nantinya akan dilakukan proses evakuasi melalui jalur darat. Yang pertama nantinya akan dibawa hingga ke Kampung Maros, lalu yang kedua tempat hingga di posko. Apakah memang informasi yang Anda peroleh saat ini sejauh mana upaya itu telah dilakukan? Apakah memang ada baik dari korban pertama dan juga korban kedua yang ditemukan sudah mulai melangkah untuk proses evakuasi atau seperti apa di sana? Ya, betul sekali. Untuk evakuasi sejauh ini terus saja dilakukan dan juga memang kendala cuaca ini bukan hari ini saja begitu ya, ditanyakan perkembangannya karena memang beberapa hari terakhir tim SAR Basarnas yang ada di sini juga selalu melakukan koordinasi dengan BMKG wilayah 4 Sulawesi Selatan mengenai perakiraan cuaca yang berada di Gunung Bulu Saraung. Selain itu juga modifikasi cuaca ini juga akan terus dilakukan untuk bisa mengurai ataupun juga bisa mempercepat kelembaban udara begitu ya. Tetapi menurut rencana yang dilakukan seharusnya ini bisa dilakukan modifikasi cuaca pada jam 4 subuh tadi. Namun seperti yang kita ketahui kondisi cuaca hujan deras dan angin kencang, bahkan hujan deras sekarang saja baru saja turun disertai angin kencang ini sudah terjadi sejak malam tadi. Sehingga dikhawatirkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca jam 4 subuh tadi ini dibatalkan begitu mengingat kondisi pesawat juga tidak bisa menaburi garam di sekitar Gunung Bulu Saraung jika
kondisi cuaca masih seperti ini. Selanjutnya memang kalau berhasil dievakuasi ke kampung terdekat yang ada di Maros ataupun juga Kampung Baru dan juga Kampung Lampeso seperti yang saya sebutkan tadi, tim SAR ini sudah berada di sana. Artinya posko backup dan juga beberapa puluh tim SAR ini sudah berada di sana dan juga sudah standby. Jikalau memang skema ini terjadi, proses evakuasi akan berjalan begitu cepat karena tim SAR sudah siap sedia begitu ya menerima jenazah ataupun juga korban yang dibawa turun oleh tim dari Gunung Bulu Saraung, Reza. Ya, Gufron, dari gambar yang kami peroleh, baik itu dari Dispenat maupun dari Basarnas, begitu berat proses evakuasi dilakukan karena memang selain juga letak jatuhnya pesawat ini cukup jauh dan juga kondisi cuaca yang juga tidak menentu di sana yang menjadi kendala proses evakuasi. Walaupun demikian juga proses evakuasi hingga siang ini juga masih berlangsung. Ada sejumlah personel juga disiagakan baik itu di kampung terdekat seperti yang disampaikan tadi dan juga di posko tempat Anda melaporkan saat ini. Sampai sejauh ini informasi yang Anda peroleh, apakah memang ada temuan-temuan baru lagi yang diterima dari tim SAR di sana atau seperti apa, Gufron? Ya, Reza dan juga saudara, untuk temuan baru hingga saat ini belum dikonfirmasi. Sejauh ini memang baru 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 yang berhasil ditemukan begitu ya. Sejauh ini apakah terdapat temuan baru ini belum ada. Yang menjadi titik fokus oleh tim saat ini adalah evakuasi ini terus yang selalu ditekankan. Bahkan tim sendiri atau tim Basarnas gabungan sendiri harus membentuk tim pendaki khusus yang memang visi misinya adalah untuk melakukan evakuasi segera. Selain itu juga, selain evakuasi, titik pencarian dari serpihan-serpihan pesawat inilah juga yang menjadi titik fokus dan juga pencarian radius hingga 3 km seperti itu untuk bisa menemukan korban-korban baru, Reza. Ya, radius 3 km apakah diperluas hingga siang ini? Mengingat juga ini sudah beberapa hari sejak jatuhnya pesawat ATR 42500. Gufron. Ya, baik Reza, betul sekali. Kalau kita lihat juga perkembangan dan juga persiapan tim SAR sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kendala cuaca ini menjadi faktor utama yang selalu membuat tim SAR harus menunda evakuasi begitu ya, ataupun juga jalannya evakuasi ini kemudian berjalan dengan lambat. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir, tim SAR itu sebenarnya sudah ada beberapa orang gitu ya yang menginap di puncak Gunung Bulu Saraung dan siap untuk menarik begitu ya, menarik kantong jenazah ini jika memang kantong jenazahnya berada di lereng ataupun jauh dari puncak Gunung Bulu Saraung. Tapi update terbaru kemarin ini menjadi kendala karena pada saat dieksekusi untuk ditarik tim monitoringnya dari lereng Gunung Bulu Saraung ini kemudian menjadi hambatan karena tiba-tiba kabut berada di Bulu Saraung dan ini mengganggu pandangan para tim dan juga visibilitas menurun. Hingga tadi juga mereka menjelaskan dan juga mendeskripsikan visibilitas yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung itu jika berjarak 3 hingga 5 meter begitu itu sudah tidak bisa melihat satu sama lain sehingga ini menjadi konsentrasi dan juga faktor utama kenapa hingga saat ini masih berjalan lambat, namun hingga saat ini juga mereka akan terus melakukannya dengan cepat, aman dan tentunya memperhatikan kondisi prima tim yang ada di puncak Gunung Bulu Saraung, Reza. Iya, Gufron, kita juga berharap bahwa selain cuaca yang tidak menentu, modifikasi cuaca juga telah dilakukan. Lalu kondisi tim Basarnas kita juga tim SAR tepatnya kita juga berharap bahwa dalam kondisi prima untuk melakukan proses evakuasi yang hingga sore ini juga masih terus dilakukan di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan saudara, seperti Anda saksikan ini adalah visual yang kami sampaikan kepada Anda dari Basarnas bahwa menurut keterangan dari jurnalis Kompas TV yang tadi melaporkan, upaya pencarian terus dilakukan dan fokus untuk evakuasi 2 jenazah, baik itu korban pertama yang ditemukan dan juga korban kedua. Dan modifikasi cuaca juga telah dilakukan, saudara. Kami masih terus memperbarui informasi kepada Anda terkait dengan operasi SAR korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan masih berlanjut. Pesawat ATR 42500 diketahui hilang kontak sejak Sabtu siang. Seorang pendaki yang menjadi saksi menceritakan detik-detik saat mendengar suara ledakan dan melihat serpihan yang diduga bagian pesawat. Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Lalu? Terus kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Hingga Senin sore, 2 penumpang pesawat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti sudah 2, Pak, ya? Iya. Kondisi korban? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Basarnas memastikan akan memaksimalkan operasi SAR pencarian korban lain karena pencarian masih berada dalam masa golden time. Dan kita sama-sama menyaksikan bahwa hambatan-hambatan yang kita hadapi yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Sehingga operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan menemukan dan juga evakuasi terhadap korban. Dalam kurun waktu golden time ini kita mengharapkan ada keajaiban dan juga tim SAR mampu menemukan seluruh korban. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memastikan pesawat ATR 42500 dalam kondisi layak terbang sebelum mengalami kecelakaan. Menhub juga telah memeriksa dokumen kelayakan pesawat tersebut sebelum beroperasi. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Dan kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Namun, Direktur Operasional Indonesia Air Transport, Edwin menyebut, pesawat ATR 42500 sempat mengalami masalah di mesin sebelum kecelakaan. Namun, permasalahan itu sudah ditangani. Memang ada problem di engine di kami, tapi kami sudah perbaiki dan kami sudah tes. Terbukti dari Halim sampai Semarang dan Jogja tidak ada masalah. Iya ya. Di hari Jumat. Pengamat penerbangan Alvin Lee menyebut perlu audit kelayakan udara untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500. Pemeriksaan ya terhadap kelayak udaraan pesawat itu menjadi salah satu bagian dari penyelidikan. Karena yang diselidiki itu kan tidak hanya catatannya saja, tapi juga pelaksanaannya seperti apa. Jadi kesehatan pesawat, perawatannya bagaimana, kondisinya terakhir seperti apa, disiplin perawatannya seperti apa, bukan hanya pesawat, tapi juga penerbangnya. Kondisi kesehatan penerbang terakhir kali melakukan medical check kapan, kemudian kegiatan beberapa hari terakhir sebelum terbang itu seperti apa, apakah istirahatnya cukup, apakah kesehatannya dalam kondisi prima, apakah mengkonsumsi obat-obatan, misalnya obat flu saja, itu kan juga bisa berpengaruh. Jadi, pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta Maros mengalami kecelakaan pada Sabtu siang. Pesawat mengangkut 7 orang kru dan 3 orang penumpang dalam misi charter Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk patroli. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, saat ini kita juga telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Kita akan tanyakan terkait dengan bagaimana penyerahan data antemortem dan juga postmortem yang diserahkan oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang waktu Jakarta, selamat sore waktu Makassar, Wafik Aziza. Wafik, hingga sore hari ini di Makassar, sudah berapa banyak, apakah sudah seluruhnya keluarga menyerahkan data postmortem dan juga antemortem di sana?
Wafik. Baik saudara, kami juga masih terus mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV Wafik Aziza yang saat ini berada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu kita juga akan melihat bagaimana situasi terkini terkait dengan penyerahan data postmortem dan juga antemortem pihak keluarga dari korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Wafik Aziza, selamat sore, Wafik. Ya, hingga sore hari ini data dari keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500 apakah semuanya sudah diterima dan tahapan selanjutnya seperti apa? Iya, selamat sore ya, Reza. Dan terima kasih sampai saat ini seluruh proses transportan dari keluarga korban sudah dikumpulkan. Ada yang dari info dan juga data-data dari korban sudah ditunjuk untuk kembali di lantai. Saat itu kita akan kemudian evakuasi dari korban di bawah Makassar. Wafik, kita nanti akan mencoba berkomunikasi lebih lanjut lagi kepada Anda karena saya tidak begitu jelas mendengar suara Anda. Mungkin ada gangguan komunikasi. Nanti kami akan terus memperbarui informasi dari Anda dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Tapi sebelum itu saudara, perwakilan keluarga dari 10 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 telah menjalani rangkaian pemeriksaan antemortem di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Pihak DVI Bidokes Polda juga kini menunggu proses evakuasi jenazah korban untuk tahapan identifikasi selanjutnya. Perwakilan keluarga dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan ini, saudara, meliputi pengambilan data medis, sidik jari, hingga ciri-ciri fisik korban yang nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem. Pihak Rumah Sakit Bayangkara menyatakan seluruh data antemortem telah berhasil dikumpulkan dan kini tim medis serta forensik tinggal menunggu proses evakuasi jenazah korban dari lokasi kejadian. Setelah jenazah berhasil dievakuasi, proses identifikasi akan segera dilakukan guna memastikan identitas korban sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dan jurnalis Kompas TV kami, tadi Gufran Lamataha yang melaporkan dari posko di Pangkep, Sulawesi Selatan juga menyampaikan proses evakuasi masih berlangsung hingga sore hari ini. Ada 2 korban yang telah ditemukan. Korban pertama nanti rencananya akan dievakuasi melalui jalur darat hingga ke Kampung Maros. Selanjutnya korban kedua akan dievakuasi. Menurut informasi nantinya akan dibawa hingga ke posko di Pangkep, Sulawesi Selatan. Terkait dengan 10 keluarga korban yang selesai diperiksa data antemortem dan juga postmortem dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, kami telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza di sana. Selamat sore Wafik, semoga komunikasi juga telah kembali lancar. Wafik, terkait data dari 10 keluarga korban yang telah diserahkan, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Iya, Reza dan juga saudara, memang 10 data dari 10 keluarga korban sudah dihimpun oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Datanya sudah lengkap dan saat ini posko postmortem di Dokpol Bidokes Sulawesi Selatan sudah didirikan dan nantinya tim DVI Dokpol Bidokes Sulawesi Selatan akan menunggu penyerahan jenazah secara resmi dari Basarnas. Hari ini kami masih akan menunggu bagaimana kemudian evakuasi jenazah dari Pangkep untuk dibawa ke Makassar, dan yang pasti saat jenazah tiba di Makassar di Dokpol Bidokes Sulawesi Selatan akan langsung melakukan proses identifikasi korban dengan melakukan metode postmortem. Postmortem ini saudara ada beberapa tahap yang kemudian akan dilakukan oleh tim DVI Dokpol Bidokes Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah tim DVI akan melakukan pemeriksaan forensik pada jenazah, mulai dari pemeriksaan fisik korban, kemudian pengambilan sampel DNA, hingga kemudian mendata sidik jari korban, kemudian akan dicocokkan kembali pada data antemortem yang sebelumnya sudah dihimpun oleh tim DVI Dokpol Bidokes Sulawesi Selatan. Kemudian tahap selanjutnya ketika sudah dihimpun data postmortem dari korban, tim Bidokes Polda Sulawesi Selatan juga akan mencocokkan
data postmortem dengan antemortem, apakah identifikasi jenazah korban untuk bisa mengetahui identitas dari korban. Setelah rekonsiliasi dilakukan, akan ada sidang rekonsiliasi, kemudian sidang rekonsiliasi inilah untuk diumumkan kepada keluarga korban data dan juga identitas korban yang ditemukan. Reza. Iya, kita berharap bahwa proses evakuasi ini berjalan lancar walaupun memang cuaca tidak menentu di sana. Tadi jurnalis Kompas TV kami, Gufron Laman Tama juga menyampaikan bahwa hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wafiq Aziza melaporkan langsung dari Pidokes, Polda, Sulawesi Selatan. Dan saudara, informasi terkait dengan operasi SAR korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dapat Anda perbarui di program-program kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Muhammad Syareza harus pamit undur diri. Informasi selanjutnya, saudara, berita selanjutnya dapat Anda saksikan di program Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Ivo Nasution. Saya Muhammad Syareza pamit undur diri. Terima kasih.